beberapa waktu lalu saya berencana, saya dititipi rumah. Saya punya teman dan saat ini sudah mungkin 20 tahun, 15 atau 20 tahun tinggal di Amerika. Jadi rumahnya di New Jersey dan saya diserahi rumah itu. Saya itu punya rumah itu kan saya perbaiki, kemudian saya kontrakkan gitu. Ya cuma satu petak 40 meter persegi, 2 lantai, dia 3 lantai, kemudian dipotong dari 2 lantai. Dan saya lihat saat bapak ini 3 tahun lalu datang, kemudian mau kontrak rumah, kondisinya itu mengkhawatirkan begitu, kasihan. Bapaknya sudah pensiun, kemudian istrinya itu stroke dan di kursi roda, dan dia punya 2 anak yang satu itu suka mabuk, cowok, tapi yang perempuan kerjanya asal-asalan, jadi sales asal-asalan. Saya datang dan ketemu dia, cerita banyak tentang hidupnya. Hidupnya tidak jauh berbeda dari penampilannya. Hidupnya dia ngomong banyak keluhan, banyak masalah. Terus saya tidak tahu kalau dulunya istrinya itu seorang Katolik yang taat. Tapi yang saya tahu saat itu bahwa keluarga ini merupakan keluarga Muslim gitu. Saya datang, saya temuin bapak ini, kemudian dia ngobrol, gitu, saya turunkan. Yang biasanya harganya 15 juta, saya turunkan 10 juta karena kasihan gitu. Tapi dia bayar 10 juta, 2 kali pembayaran. Kemudian tahun kedua dia ngomong, Pak, saya tidak mampu lagi untuk bayar, boleh tidak saya cicil 1 bulan begitu? Oh boleh, silahkan. Nah itu berlangsung sampai 1,5 tahun 7 bulan begitu. Tapi ya tidak selalu bayar, sampai tahun yang ketiga dia tidak sanggup bayar. Dan saya berencana untuk datang, tapi sudah setengah tahun lalu saya datang, tetapi rasanya itu kok janganlah, baru kemarin datang begitu. Saya datang, ini waktu yang tepat, saya harus ngotot datang. Ternyata dia sudah tidak jelas di rumah itu kosong gitu. Kita tidak dikasih tahu. Kemudian ternyata sudah setengah tahun yang lalu dia mau, makanya kok handphone saya diblokir gitu sih. Kenapa kok diblokir? Saya tidak tahu masalahnya. Saya datang, saya kenal beberapa tetangga di situ, saya datangi tetangga ini, kemudian saya mau, Pak, gimana kabarnya? Wah, Pak, saya mau telepon Bapak. Ada hal yang bagus, hal yang luar biasa begitu. Waduh, ini cerita baik atau buruk ya? Ternyata bapak ini, ibu ini cerita begini, Pak Nono, maaf, sebelumnya saya mau dia nyingkir begitu, karena kehidupannya itu mata-mata katanya, mata-mata kampung begitu. Jadi dia seorang Katolik dan mata-mata, dia menghindar dari mata-mata kampung yang biasanya ngomongnya bisa kemana-mana gitu. Gini Pak, bapak ini yang dulu ketemu bapak itu sudah mati 6 bulan yang lalu, mati, bukan ibunya yang mati. Bapaknya, saya itu berharap ibunya yang mati karena ibunya yang sakit-sakitan, sudah stroke, kemudian duduk di kursi dan seperti itu. Ternyata bapaknya ini mati. Seminggu kemudian mereka pindah dan kunci dibawa dia sampai sekarang. Nah, tapi gini Pak, ada cerita menarik. Saat saya ketemu ibunya, saya mandi aja tidak boleh. Saya membersihkan rumahnya, bantu itu tidak boleh. Karena saya orang Kristen. Terus kemudian saat saya mau berdoa, ternyata ibu itu ngomong sama saya begini, Bu, bolehkah saya berdoa dengan cara saya? Ya boleh loh, itu suami-suami itu kata ibu, tetangga tadi di perempuan. Boleh, ternyata kemudian dia pakai dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami dekat, segala macam ucapan. Kemudian dia Salam Maria Bunda, segala macam. Dulunya sudah bertahun-tahun anaknya sudah bertahun-tahun dia meninggalkan Tuhan. Tetapi di masa sulit itu dia kembali kepada Tuhan. Ada satu hal ini dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama seringkali. Itu mengalami hal-hal yang buruk. Bahkan rasanya itu hal yang buruk itu tidak pernah hilang di hadapan kita atau di dalam kehidupan kita. Dulu saat menikah rasanya bahagia, tetapi di dalam tengah perjalanan ataupun di akhir perjalanan hidup kita seringkali masalah.
ayah. Dan rasanya ikut Tuhan itu sama dengan orang yang beragama lain, ngalaminya yang sama. Saya punya istri, saya juga mengalami yang sama. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Komunikasi dengan orang tua, ngomong dengan orang tua selalu menangnya sendiri, anak selalu kalah. Benar itu? Enggak, apa enggak gitu kan? Ayah gitu kan? Orang tua selalu benar, anak selalu salah. Kalau anak ngomong, istilahnya argumentasi, dia terkejut. Tapi kurang ajarnya, anak itu sakar pede. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak jadi anak, betul nggak? Menjadi anak-anak, begini. Itu fakta. Dan rasanya anak kita, orang tua kita dengan anak tetangga yang menjadikan Tuhan sama saja. Dan hidup kita rasanya itu beruntun. Ya sebelumnya, Agustus 2020 suaranya gila, kena kanker tiba-tiba, kata paru-paru. Rasanya itu, waduh, kanker yang pertama itu kok rasanya sudah dilalui, kenapa ini datang lagi? Dan akhirnya sepakat kemoterapi, pengobatan lagi. Suaranya pulih, ngajar, pelayanan, dan rasanya selesai. Rasanya itu masalah selesai. Wah, puji Tuhan, menang lagi gitu. Tapi tiba-tiba 1 bulan yang lalu di sini ada kata 2 minggu yang lalu diperiksa. Kemarin dinyatakan harus pulang. Dan hal-hal seperti itu datang rasanya gitu. Ini Kristen, kalau Kristen percaya Tuhan, hanya percaya Tuhan, sama. Masalahnya bertubi-tubi. Terus Tuhan itu gimana gitu? Tuhan gimana gitu? Nah, Tuhan di sini. Kita cerita kita sebentar. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 14. Kita baca bergantian ya. Nanti kita bisa melihat bagaimana cara Allah menolong kita, cara Allah memberkati kita, cara Allah bekerja bersama kita. Nanti saya baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca yang kedua, begitu seterusnya, ya. Sudah ketemu? Sudah bisa? Saya baca yang pertama. Rumah Bapak, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kamu? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
saja juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Amin. 14. Kita baca ulangi ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami, bagi kami. Rasanya begini, kalau dilihat dari kata-kata Filipus ini adalah peristiwa yang kita baca, itu peristiwa di mana mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat mujizat Yesus, mereka makan 5 roti 2 ikan, mereka bekerja bersama-sama, mereka melakukan aktivitas bersama-sama. Ya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus ngomong begini, aku mau meninggalkan kamu. Aku sudah selesai bekerja. Aku mau kembali kepada Bapa. Itu yang terjadi. Dan sebelumnya dikatakan begini, ada seorang nanti yang akan mengkhianati aku, yang akan menggadekan aku, yang akan menjual aku. Siapa namanya? Ada satu lagi saat itu juga orang yang paling dekat dengan dia akan menyangkal api Bapa. Saat kondisi di mana dia akan ditinggalkan pemimpinnya, orang yang dikasihi, yang bersama-sama dengan dia, penolongnya selama 3,5 tahun ini. Rasanya mau kehilangan pemimpin. Dan itu menyesakkan hati buat Filipus. Dan kalau kondisi berat seperti ini, dan rasanya harapannya dia dalam pikirannya yang dicatat dalam kitab para rasul dikatakan bahwa mereka punya harapan supaya Yesus itu memulihkan kerajaan Israel secara fakta, secara fisik, supaya bangsa ini terbebas dari penjajahan bangsa Roma. Kalau Yesus pergi berarti harapannya musnah, sia-sia. Apa yang aku andalkan hilang, harapanku hilang. Dan dilakukan Filipus juga, dia mencari Bapa. Dia mencari siapa? Tetapi ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saya mau cerita begini. Murid-murid Yesus yang selalu bersama dengan dia, bersama dengan Yesus, melihat mujizat, melihat kuasa, melihat hal yang baik di dalam hidupnya, dan terlebih lagi pengajaran. Tetapi dia tidak melihat Tuhan, tidak melihat Bapa yang ada di dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat Allah yang menjelma menjadi manusia itu. Yang terjadi dia cuma menganggap apa? Dia biasa hidup bersama-sama 3 tahun, tetapi tidak bisa melihat dengan utuh bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam dirinya adalah gambaran Allah. Seringkali orang Kristen juga hal yang sama. Kristennya lama sekali, tapi bisa melihat Tuhan saat engkau bekerja. Bisa melihat Tuhan saat engkau bekerja, kemudian terima gaji, ngomongnya begini, ini gaji, bukan berkat yang daripadanya. Saat engkau menerima kesehatan, sehat sentosa begitu, bisa enggak kau menikmati kesehatan itu datangnya dari Tuhan? Apa kau tidak melihatnya bahwa itu semua datangnya dari Tuhan? Saat keluargamu dijagai, saat keluargamu diberkati, walaupun kondisi susah maupun senang, Tuhan ada bersama kita. Allah itu maha adil. Saat engkau mau ketemu, kau pasti ketemu, asal mau bertobat. Banyak orang Kristen, termasuk saya, saat mengalami masalah,
tidak bisa melihat Tuhan. Cuma masalahnya kenapa? Kok aku selama ini tidak bisa melihat Tuhan? Seringkali begitu. Kita punya gambaran sering yang kita harapkan. Misalnya kita punya tunggakan cicilan. Cicilan itu kadang-kadang membuat kita mencicil kan, bukan kadang-kadang, tapi pas tagihan itu membuat kita mencicil kan, bukan cuma mencicil, tapi juga mencicil. Nah, kalau saat kita mulai tanggal tagihan tiba, kita berdoa sama Tuhan ya. Pas mau tagihan kan kita berdoa, Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu ini, turunkan anugerah-Mu, tunjukkanlah belas kasihan-Mu. Itu 3 hari sebelum ditagih. Kalau sudah waktunya 1 hari mau ditagih, Tuhan, aku hamba-Mu, aku sudah mengawali ini, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia ke gereja. Kalau aku tidak bisa bayar apa-apa, tidak malu Tuhan. Kan itu kan, tidak malu Tuhan, kau yang malu mempermalukan dirimu sendiri. Enggak, Tuhan. Kita punya pola pikir, cara berpikir. Kalau aku punya utang, Tuhan menolong kita. Caranya adalah orang datang, bawa amplop tebal, terus kemudian ini berkat Tuhan. Gitu kan? Harapannya gitu kan? Pola pikir kita seperti itu kan? Cara kita, keinginan kita seperti itu kan? Atau begini, pas saudara, istri, atau suami, atau anak, atau orang tua kita sakit, berdoanya apa? Tuhan, sembuhkanlah. Dalam nama Yesus, keluar penyakit. Enggak keluar tuh penyakitnya. Aduh, ini penyakit badan nomor 2 dan puasa gitu. Ternyata penyakit kanker paru-paru karena biasa merokok gitu. Tulisan ini tidak keluar, yang keluar asap rokok. Seringkali kita minta tolong kepada Tuhan, kesembuhan terjadi. Sembuh dan itu juga ada bersama. Saya doakan, saya pangkini. Saya tidak ingin istri saya keluar rumah ya, karena saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Sudah suka dan duka, senang susah, miskin kaya, sakit sehat. Saya janjinya di hadapan siapa? Bapak Ibu Saudara, jemaat dan Tuhan. Nah, bukan sekedar sama istri. Saya ngotot. Nah, minta tolong anugerah, tak penting gitu penyakitnya. Kalau kami harus bersih. Saya nyapu bersih. Bukan itu. Penyakitnya yang pergi. Tidak begitu. Karena saya dalam pikiran saya, kalau saya berdoa, keinginan saya, kalau saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan ada di hadapanku. Tuhan tunjukkan. Ting. Itu dalam pikiran saya, keinginan saya. Caranya itu ya seperti itu seharusnya. Kalau gitu ini ada dalam kita. Pas mau mencicil itu, Tuhan bawa berkat Tuhan, amplop tak buka. Besok lagi bulan depan, itu lagi. Kira-kira seorang bekerja ya? Enggak lah, doa terus. Itu tidak ngajari apa. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Kita lihat satu tayangan. Satu tayangan, kedua tayangan tentang bagaimana Tuhan menjawab lagi. Tuhan maha ada. Saat engkau memanggil Bapa ya Bapa, Aba ya Bapa, Tuhan ada. Saat engkau kehendaki bertemu dengan Tuhan ada. Tuhan itu tidak selalu pakai ger. Jadi kalau doanya ngangkat nih Tuhan ada. Bukan begitu. Entah ger tidak ger, Tuhan ada. Saat engkau bertobat hari juga Tuhan ada bersama.
karena Dia Maha. Kenapa kita tidak bisa melihat itu? Karena mata kita tertutup, menjadi buta secara rohani. Mata kita tertutup dengan cara pola pikir kita. Mata kita tertutup sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Rencana kita tidak sesuai. Harapan kita yang kita harapkan, yang kita minta kepada Tuhan, yang seharusnya ini terjadi, tidak terjadi. Kita tidak bisa melihat apa. Kita tidak melihat Bapa. Karena mata kita tertutup dengan cara berpikir kita. Kalau cara berpikir berpengaruh, iya. Logos, yang artinya Sang Firman, yang adalah Yesus Kristus, itu juga berarti logika dari kata logos. Pikiran kita, kemampuan otak kita. Kalau kemampuan cara berpikir kita, logika kita tidak seirama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa lihat. Maka kita tertutup dengan logika kita sendiri. Kalau keinginanmu berbeda dengan caranya Tuhan, kita tidak bisa melihat. Dan kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, yang terjadi dalam hidup kita adalah seperti ini. Gak usah Tuhan. Pernah dengar seperti itu? Atau pernah mengatakan seperti itu? Kalau engkau pernah mengatakan seperti itu, gak usah Tuhan lagi. Kalau pernah mengatakan seperti itu, minta ampun. Karena Tuhan sebenarnya adil. Kalau engkau tidak melihat. Kalau engkau sudah mengalami masa sulit, sudah hari satu, kemudian tidak ada mujizat, sudah cicilan, sudah besok harus dibayar. Ketemu orang itu, susah nggak? Ngadepi, mending utang, apalagi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cara pikirmu sendiri, pikiranmu, keinginan, aspek stres. Kita banyak stres mengalami masa sulit. Dan rasanya sampai saat ini Tuhan tidak menolong saya. Tetapi bukan karena Tuhan tidak menolong, karena untuk buta secara rohani. Saya pernah punya pengalaman begini. Saat saya masih kontraktor, dan saya itu biasa tagihan. Kalau tagihan sama apa namanya, sama toko bangunan, itu biasanya bayarnya terakhir. Saya nagih baru saya bayar. Nah karena itu potongan dari pemerintah itu sangat besar, jadi sekitar 60% gitu, dari biaya yang ada masa itu. Jadi tagihan agak susah gitu, dan keluarnya harus terbitnya itu susah sekali. Dan waktunya itu kami dapat tagihan itu sekitar 25 juta atau berapa tahun 2000 awal. Di tahun 2004, 2005, 2003, 2004. Dan itu menyesakkan hati, bukan hati, dada. Bukan cuma menyesakkan hati, bukan cuma dada, bukan dari pikiran. Pikirannya utang sopo ya. Ada yang punya pikirannya. Apa gini aja, kita sembunyi beberapa hari, nanti kalau jam tagihan selesai. Dan satu saya Kristen, dan juga saya pelayan. Saya sama istri berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, minta pertolongan Tuhan. 3 hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari-hari, biasanya jam 1 siang, tagihan datang. Jual nasi satu duit. Enggak. Tidak nasi. Tuhan jawab aku ya. Makanya ini ada baca suara. Ting, gini aja. Kita ngomong sama pihak toko.
bayarnya ditunda. Bagaimana? Bagaimana? Ya usah, itu satu-satunya jalan. Ya, kurang 2 jam sebelum tagihan selesai, tagihan ditagih saya ketemu. Oh maaf ya, aku tanya minggu ini aku nggak bisa bayar dulu, bagaimana bisa saya ngomong? Oh tidak apa-apa, sama Pak Nono itu kapan saja bisa, tidak masalah. Pertolongan Tuhan, tadinya bertanya. Yang saya harapkan itu, atau tuh gini lah, tagihan keluar begitu, nggak keluar. Faktanya saya terus bersyukur dan saya percaya Tuhan yang melihat yang bertobat di depan saya. Dan saat istri saya sakit kemarin sama dokter sudah gambar ini, kasih tato begitu, buat cetakan. Cetakan apa ya? Itu di cetakan itu disinar begitu, disinar lagi terapi. Dan Tuhan, saya juga sesak dengan saya. Rasanya berat, tapi saya mau melihat. Dan engkau pasti, dan aku tetap engkau. Karena aku melihat Yesus, aku melihat engkau. Saat aku berserah kepada Yesus, aku berserah. Kita saksikan tayangan yang kedua. Satu, pertama kalau mau kita minum tidak ada masalah. Tetapi kalau itu kita pegang 1 jam, gelasnya sama, tapi tangan kita mulai dulu. Gelas yang sama, kita pegang sepanjang hari. Engkau bukan cuma bergetar, engkau bisa pingsan. Kalau mau pegang itu selama 3 hari, bukan cuma pingsan. Bahkan teriak, bebanmu ini terlalu berat Tuhan, bebanmu terlalu berat. Bebannya sama dan sama. Kalau kau tidak melihat Tuhan, jangan seperti itu. Tapi kalau kau melihat Tuhan, apa jalan kebenaran dan hidup. Serahkan hatimu kepadaku. Datanglah kepadaku, Matius 11. Supaya ringan. Tetapi kita sering orang kepegang melihat masalah kita tidak melihat. Yang terakhir, Tawarik 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Tuhan. Mereka mencari dan Ia dengan ditemui mereka. Saat engkau kesesakan, saat engkau tidak melihat Tuhan, saat hidupmu kacau, bertobat, berbalik dari Tuhan. Berbalik itu begini, bukan cuma bertobat, aku ngaku dosa salah. Tetapi cara berpikir kita, logika kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan cara kita, bukan dengan cara harapan kita. Serahkan pada Tuhan, caranya serahkan kepada Tuhan, rencananya serahkan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah rencana kita, harapannya kita serahkan kepada Tuhan. Setelah bertobat, yang kita lakukan adalah kerjakan saja, lakukan saja perintah Tuhan. Kalau engkau punya masalah dengan suami atau istri, kalau dengan orang tua atau anak, datangkan mereka minta maaf, selesaikan masalah. Engkau akan melihat itu. Tuhan Maha Ada akan ada bersama.
Saat kau mengalami kesesatan, hidupmu sakit, penyakit atau masalah itu, bertobat, lakukan saja perintah itu, minta ampun saja. Enggak akan boleh. Mari kita sama-sama sujud, mau? Ya kita akan sama-sama kita berdoa. Kalau kita sepakat, kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan cara yang terbaik, kita melakukan saja perintah. Tuhan, Roh Kudus, tolong setiap kami, tolong hamba, biar kami boleh melihat Engkau, bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Saat kami berteriak, Engkau ada. Saat kami duduk, Engkau ada. Saat kami berdiri, Engkau ada. Saat kami bekerja, Engkau sama. Saat kami terbalik sakit, Engkau ada bersama kami. Karena Engkau Allah ada. Tolong kami, Roh Kudus, setiap kami pada saat ini mengalami kesulitan, sakit penyakit, bahkan beban hidup yang berat ataupun punya masalah apapun, tolong kami supaya kami boleh melihat kami bertobat dan terlebih kami akan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat satu kata tadi ya, telah yang lama. Ya, telah sekian lama kita mengikut Tuhan, tidak tahu ya, masing-masing kita sudah berapa lama. Tapi pertanyaan dari telah sekian lama Filipus engkau bersama dengan aku. Malam hari ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing, telah sekian lama aku mengikut engkau Tuhan, aku kok seperti ini. Dulu kan ada di gereja pusat tapi ya di sini tidak ada. Ya, kamu itu berubah hidupmu. Dia jawabnya apa? Tuhan Yesus saja tidak berubah. Dulu sekarang dan tangan selama-lamanya. Kenapa saya mesti berubah? Katanya, wah hebat sekali orangnya. Kita jangan seperti itu ya. Kalau yang lama, apa yang kita dengar sebagai malam hari ini, dia jadi perlindungan buat saudara dan saya. Saya percaya proses itu memang harus dilalui di hidup kita. Prosesnya itu mempunyai takaran masing-masing. Percaya ya, Tuhan mengukur kekuatan kita masing-masing. Tapi satu tujuannya proses itu supaya apa? Supaya kita melihat Tuhan yang nyata. Ya, kita rindu nggak melihat Tuhan. Kalau nggak rindu, nanti yang boleh lihat ya tadi gelasnya podo, kok gondeli terus. Bebannya berat, tambah padahal sak gelas. Ya. Itu ukuran masing-masing Tuhan punya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya percaya apa yang disampaikan Pak Nono sore hari ini membuka hati kita harusnya. Kelas yang lama, aku mengikuti Kau Tuhan, tapi kok aku sendiri terus. Tetapi jangan jawab tadi, Kau kan tidak berubah Tuhan. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi aku juga tidak mau berubah, itu salah sebenarnya ya. Mari kami berdiri, akhiri kajian sore hari ini. Bapak, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Kami percaya Engkau akan bawa kami semua masing-masing melalui kebenaran ini supaya kami melihat Engkau nyata, real dalam kehidupan kami. Ajari kami, Roh Kudus tolong kami. Apapun juga yang sedang kami alami, biar itu membawa setiap kami semakin percaya bahwa Engkau Allah sempurna menyertai kami. Dan kalaupun kami harus melalui itu, kami melalui bukan dengan diri kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami akan melalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa sore hari ini khusus buat Mega. Kami percaya Engkau real dalam hidupnya. Terima kasih buat jemaat-Mu juga yang sedang berkumpul, bahwa Roh Kudus mereka melihat Allah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Melihat kami di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, engkau mendengar firman Tuhan, engkau menyimpan dalam hatimu, engkau rindu menghidupi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sekarang kau anak di dalam damai sejahtera Bapa. Kenyataan Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Kebenarannya adalah ya dan amin. Kuasa firman Tuhan kita alami kuasa firman yang mengubahkan hidup setiap kita, sehingga dimanapun kita ada, hidup kita menjadi berkat bagi banyak. Setiap kita yang percaya berkata